Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sobat Kairos, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan Agustus. Tentu kita masing-masing memiliki pengalaman dan evaluasi yang beragam tentang pencapaian hidup di bulan sebelumnya. Mungkin pula banyak resolusi dan pengharapan baru yang diinginkan tercapai, paling tidak di bulan Agustus ini. Meski buat saya pribadi, semua bulan-bulan dan tahun-tahun itu sama saja. Yang berbeda adalah cara kita memaknai waktu demi waktu, sebagai bagian dari perjalanan hidup kita di dalam dan bersama dengan Tuhan. Sobat Kairos, dalam memaknai perjalanan hidup kita di dalam dan bersama dengan Tuhan itu, semestinya dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan akan menyertai dan memelihara hidup kita. Seperti apapun bentuk kehidupan yang kita jalani, kita tetap meyakini bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Hidup kita begitu berharga baginya. Maka sepatutnya kita selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Dan inilah kesaksian kita melalui firman Tuhan ini, yang sesungguhnya merupakan pengakuan iman kita akan kasih Tuhan yang tiada henti kepada kita. Semestinya kita mengaku dan meyakini, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Sobat Kairos, firman Tuhan ini merupakan kesaksian Paulus ketika ia mesti berhadapan dengan kematian yang sudah di depan matanya. Ia justru semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya, bahwa dia yakin Tuhan sendiri sedang menghantarkannya meraih kemenangan hidup. Sungguh sangat dalam iman ini. Paulus tidak meminta lolos dari hukuman mati, namun ia justru mengimani bahwa Allah akan menjaga dirinya sehingga tetap setia, dan dengan kepastian bahwa dirinya akan dihantarkan langsung oleh Tuhan menuju kerajaan surga. Maka dia selalu merasa patut untuk memuliakan Tuhan. Sobat Kairos, jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan meski hidup terasa berat dan menyesakkan. Janganlah takut untuk menghadapi hidup meski ancaman semakin kuat mendera. Jangan pernah menyerah untuk berjuang meraih kemenangan hidup meski banyak lawan dan penderitaan yang menghambat dan menyerang. Kita ada di barisan sang pemenang, yakni Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita berada di barisan sang pemenang, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Maka semestinya tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut menjalani hidup, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam segala perkara hidup, katakanlah, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan,
kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!